Sherly, saya senang sekali. Jadi hari ini Ibu Sherly sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana sebelumnya memang Ibu Sherly sudah menyaksikan ya, baik di kelas maupun video. Yang membuat saya senang itu Ibu Sherly kayak gini. Ibu Sherly menyaksikan saya mengajar, menyaksikan Ibu Ade mengajar. Kemudian Ibu Sherly berani melakukannya sendiri di kelas. Nah, menurut saya itu hal positif yang perlu dipertahankan. Jadi Ibu Sherly, kemarin kalau saya boleh cerita ulang, yang ditonton oleh Ibu Sherly, yang diikuti oleh Ibu Sherly itu pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak itu diajak games. Dia membuat kartu sebelumnya, sepasang kartu pertanyaan dan jawaban. Kemudian mereka mencari sendiri kartu, mereka dan teman-temannya mencocokkan. Jadi kegiatannya permainan. Nah, kalau dihubungkan dengan kegiatan Ibu Sherly hari ini, Ibu Sherly juga pencemaran lingkungan ya. Nah, yang saya senangnya adalah Ibu Sherly melakukan yang beda lagi dari yang saya lakukan. Jadi untuk Ibu Sherly ketahui tadi itu yang sudah Ibu Sherly lakukan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Jadi sudah ada 2 muncul. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Bu Sherly. Diferensiasi konten seperti yang Ibu Sherly lakukan tadi itu konten ya. Jadi Ibu Sherly membagi kelompok dengan materi yang berbeda-beda atau dengan materinya berbeda-beda, penyampaiannya berbeda-beda. Kemudian ada yang namanya diferensiasi proses. Seperti yang Ibu lakukan di kelas kemarin itu namanya diferensiasi proses. Jadi anak-anak itu melakukan kegiatannya berbeda-beda di kelas itu. Ada yang mungkin dia membaca, ada yang dia dalam bentuk permainan, ada yang diferensiasi produk. Nah, itu yang sudah Ibu Sherly lakukan sebenarnya tadi. Jadi di akhir pembelajaran anak-anak diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai kemampuannya, sesuai minatnya, sesuai daya dukung yang mereka miliki. Nah, RPP, jadi Ibu Sherly sebelumnya kan bagaimana rasanya membuat RPP berdiferensiasi? Yang menurut saya cukup ada kesulitan dan ada kemudahannya Bu. Untuk kesulitan mungkin lebih ke bagaimana sih caranya agar peserta didik itu bisa aktif mungkin ya. Di kelas itu mungkin. Oke, jadi Ibu Sherly sebenarnya RPP-nya kalau saya lihat sudah sangat bagus. Sudah sangat lengkap, diferensiasinya sudah muncul. Jadi mungkin karena ini baru menyusun RPP-nya, RPP yang berdiferensiasi, makanya kita mungkin benar tidak ya, salah, cocok tidak ya. Nah, itu Ibu Sherly sebenarnya kita kan sudah merdeka belajar. Jadi kalau RPP yang paling benar adalah RPP menurut guru tersebut yang dia bikin sendiri. Jadi tidak ada RPP nanti Bu Sherly yang bikin, saya bilang RPP Ibu Sherly kurang baik, kurang bagus, tidak. Tapi RPP yang terbaik, yang paling bagus itu adalah punya Ibu Sherly sendiri, yang dirancang sendiri dan dipakai waktu di kelas. Jadi sudah bagus RPP-nya dan pelaksanaannya di kelas sudah sangat bagus. Nah, Ibu Sherly ke depan kira-kira Ibu Sherly mau materi apa lagi nih? Jadi jangan stop di sini saja Bu Sherly. Jadi bukan berarti kita seperti ini, habis kegiatan ini tidak, tapi harapannya ke depan materi selanjutnya kita cobakan lagi, materi selanjutnya cobakan lagi, terlepas dipantau atau tidak. Oke. Kira-kira Bu Sherly untuk RPP berikutnya sudah pakai diferensiasi. Selamat pagi Nilam. Nilam, Ibu minta waktunya sebentar Nak ya. Sekarang lagi pelajaran apa? Pelajaran PPKN. Sudah izin dengan gurunya? Sudah. Oke, jadi Nilam, kita kemarin kan pelajaran IPA tentang polusi sudah masih ingat tidak Nilam apa kegiatan kita? Kegiatan kita mencari semua jawaban tentang apa yang dimaksud dengan polusi, sama bagaimana cara merawatnya dan sebagainya. Oke, bagus ya. Jadi Nilam masih ingat kemarin kita melakukan games yang namanya mencari harta karun, di mana kartunya siapa yang bikinnya kemarin? Semua teman-teman ya, semua siswa sudah membuat sepasang kartu soal dan jawaban. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, dari kegiatan tersebut apa perasaan Nilam setelah mengikuti kegiatan games tersebut? Senang
kira-kira lebih senang mana Nilam, antara pembelajaran yang biasa saja, misalnya kalian membaca dulu, mendengar penjelasan, atau dilakukan dalam bentuk game seperti itu? Dalam bentuk game. Lebih senang dalam bentuk games. Nah, kita kan kemarin kelihatannya sih banyak bermain nih, tapi kalau Nilam sendiri, ada tidak ilmu yang didapatkan dari kegiatan tersebut? Ada yang berupa merawat dan mencegah dari polusi adalah karena mencegahnya dengan merawat lingkungan, peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah pada tempat yang benar-benar bisa. Jadi walaupun bermain, kegiatannya kelihatannya seperti bermain, tetapi ada ilmu yang didapatkan ya. Kemudian bagaimana dengan teman-teman saat games itu? Ada tidak kerjasama? Ada yang berupa kerjasamanya dalam membantu mencari jawaban dari kartu, misalnya kartunya ada yang kurang, pasti nanti bergantian. Diskusi ya ke temannya kalau ada kartu yang tidak ditemukan di tempatnya ya. Oke. Ke depan nih, apa yang Nilam harapkan untuk pelajaran selanjutnya? Yang saya harapkan semoga pelajarannya lebih menyenangkan lagi dan membuat semua murid terinspirasi akan pelajaran. Terima kasih ya Nilam ya. Nanti Ibu rekam semua jawaban dan refleksi dari Nilam. Gunanya apa? Nanti gunanya untuk perbaikan pembelajaran ke depan ya. Silakan kembali ke kelas ya Nilam. Ya, boleh.